2016. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aspergillosis. Di sini ada beberapa materi dari aspergillosis yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian aspergillosis. Kedua, etiologi aspergillosis. Ketiga, epidemiologi aspergillosis. Keempat, gejala klinis. Kelima, diagnosa. Keenam, pencegahan. Ketujuh, pengobatan. Mari kita saksikan berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu aspergillosis? Aspergillosis adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh jamur atau Aspergillus sp. Penyakit ini dapat menyerang hewan, unggas jinak maupun liar, dan manusia. Selanjutnya ada etiologi aspergillosis. Spora Aspergillus ada di lingkungan dan tumbuh di mana saja, adapun di bahan organik dan di tempat kelembapan, terutama dalam cuaca yang hangat dan lembab. Macam-macam jamur Aspergillus sp ada 4. Yang pertama, Aspergillus flavus. Yang kedua, Aspergillus fumigatus. Yang ketiga, Aspergillus niger. Yang keempat, Aspergillus terreus. Selanjutnya, epidemiologi aspergillosis. Pertama, spesies rentan adalah hewan rentan terhadap aspergillosis adalah unggas seperti ayam, itik, angsa, penguin, merpati, kalkun, dan burung liar lainnya. Selain unggas, hewan lain yang rentan adalah kuda, sapi, domba, babi, kucing, anjing, kelinci, kambing, dan kera. Kedua, pengaruh lingkungan adalah Aspergillus secara normal sebagai saprofit, sporanya dapat dijumpai di udara bebas, debu, jerami, biji-bijian, dan tumbuhan yang sedang mengalami pembusukan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan manajemen, hygiene, dan sanitasi lingkungan yang baik untuk mencegah aspergillosis. Yang ketiga, sifat penyakit adalah penyakit akut hingga kronik. Kematian terjadi dalam waktu 1-2 hari. Morbiditas dan mortalitas pada anak ayam cukup tinggi. Keempat, cara penularan. Penularan aspergillosis terjadi melalui udara, debu, dan bahan ternak seperti pakan, udara, dan lain-lainnya yang tercemar spora. Kelima, faktor predisposisi. Faktor predisposisi aspergillosis antara lain adalah hewan dalam kondisi tidak nyaman berdasarkan kekurangan pakan, pakan tercemar spora, dan keletihan. Keenam, distribusi penyakit. Aspergillosis pertama kali ditemukan pada ayam di Indonesia pada tahun 1952 yang dilaporkan oleh Reinfeldt dan Zainuddin. Selanjutnya ada gejala klinis. Di sini saya akan memberikan contoh gejala klinis pada hewan ayam. Dalam bentuk akut yaitu hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kelumpuhan, mata tertutup cairan kekuning-kuningan, dan ayam tumbuh lambat. Dalam bentuk kronis, batuk, kesulitan bernafas, dan ayam menjadi kurus. Selanjutnya, gejala klinis pada manusia. Pada orang yang sehat, dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, terhirupnya jamur aspergillosis tidak akan menimbulkan keluhan dan gejala. Namun, jika seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau memiliki faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya, terhirupnya aspergillus akan menimbulkan keluhan dan gejala yang bervariasi. Pertama, ada allergic bronchopulmonary aspergillosis atau ABPA. Kedua, ada chronic pulmonary aspergillosis atau CPA. Ketiga, invasive pulmonary aspergillosis atau IPA. Selanjutnya ada diagnosa aspergillosis. Diagnosa pada hewan. Pemeriksaan diagnostik meliputi pemeriksaan darah atau complete blood count atau CBC, biokimia, kultur jamur, serologi, radiografi, endoskopi, dan histopatologi.
Diagnosa pada manusia, pemindahan dengan foto ronsen atau CT scan, tes dahak, tes darah, dan bronkoskopi. Selanjutnya, pencegahan aspergillosis. Pencegahan aspergillosis pada hewan. Pertama, belum ada vaksin yang efektif untuk pencegahan. Kedua, hewan penderita sebaiknya diisolasi dan diobati. Tempat bekas hewan penderita didisinfeksi. Ketiga, pakan ternak jangan sampai terkontaminasi jamur. Keempat, tempat pemeliharaan ayam berumur 1 hari dibersihkan dan dicuci, amankan, begitu pula inkubatornya. Pencegahan pada manusia. Pertama, hindari tempat yang rentan ditumbuh jamur seperti tempat galian tanah, tempat penyimpanan padi atau gandum, dan tumpukan kompos. Kedua, gunakan masker dan pakaian yang tertutup saat beraktivitas di tempat yang berisiko terpapar jamur seperti di kebun, sawah, atau hutan. Ketiga, gunakan sarung tangan ketika melakukan aktivitas yang mengharuskan Anda bersentuhan langsung dengan tanah, tinja, atau lumut. Keempat, jangan menjemur pakaian basah di dalam rumah, terutama di kamar tidur. Selanjutnya ada pengobatan aspergillosis. Pengobatan aspergillosis pada hewan belum ada obat yang efektif dan ekonomis, tetapi umumnya terdiri dari 4-6 bulan agen anti jamur sistemik seperti itraconazole. Aplikasi topikal agen anti jamur untuk granuloma menggunakan endoskopi atau nebulisasi dengan agen anti jamur ini juga membutuhkan modifikasi lingkungan burung dan perawatan yang mendukung. Pengobatan pada manusia. Yang pertama, observasi. Kedua, pemberian obat jamur. Ketiga, pemberian obat kortikosteroid dan obat anti jamur selama beberapa bulan. Keempat, pemberian kortikosteroid oral. Kelima, operasi. Keenam, embolisasi. Sekian dari penjelasan aspergillosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.